Buat lu Jordi Onsu, sekarang lu kena batunya kan, lu kena batunya, rasain. Lu nantangin netizen Indonesia, sekarang lu bakal diboikot. Kalau lu bakal diboikot, lu mau jualan sama siapa? Viewer lu ya di TikTok, Facebook, ataupun mungkin di YouTube kalau memang lu punya, itu siapa? Ya netizen. Yang beli dagangan lu kalau saat lu live TikTok itu siapa? Netizen. Tanpa netizen, lu bukan siapa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan mereaksi berbagai berita serta fenomena yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini kita akan membahas sosok Ruben Onsu, Sarwenda, serta berbagai pernyataan yang kembali memicu perdebatan publik. Mulai dari kisah yang diungkap dalam podcast, polemik soal anak-anak, hingga berbagai reaksi dari netizen yang membuat suasana semakin memanas. Yang menarik, setelah berbagai pernyataan itu muncul, perkembangan terbaru justru membuat perdebatan semakin melebar. Masing-masing pihak memiliki sudut pandang yang berbeda, sementara publik pun terbelah dalam memberikan dukungan. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Siapa? Nggak ada pula yang bakal beli jualan lu saat live TikTok. Nyahok lu. Lu tuh saudara kandung macam apa? Lebih membela orang lain daripada abang lu sendiri. Ingat, tanpa nama besar abang lu juga nggak bakal dikenal siapapun. Kalau gue ya, misalkan gue ini Ruben, terus lo minta baikan, nggak bakal gue terima. Rasain tuh, buah dari kelakuan lu. Sepi kan jualan lu, nggak ada yang beli kan? Terus netizen udah pada ngeboikot, terus semua yang tadinya ngefollow lo jadi unfollow, mampus. Walaupun diancam akan dibuka aibnya dan juga rahasia-rahasia besarnya, tapi ternyata pendukung Ruben Onsu tidak gentar juga. Mereka mengatakan akan tetap mendukung Ruben Onsu. Ini salah satu komentarnya. Saya nggak peduli apapun rahasia tentang Ko Ruben. Saya tetap dukung Ko Ruben. Semoga Allah jaga Ko Ruben dari orang-orang zolim. Militan sekali pendukung-pendukungnya Ruben Onsu. Semoga kalian semuanya sehat, panjang umur, dan juga penuh rezekinya banyak dan juga penuh keberkahan. Di sini bukannya Koer tuh menjelekkan mantan pasangannya ya, tapi dia sedang menceritakan apa yang dia rasakan ya, karena selama ini kan Koer tuh juga diam ya. Nah, akhirnya kenapa dia menceritakan masalah ini di podcastnya Bang Nanda? Karena Bang Nanda itu tahu segalanya ya, dari mulai mereka berpacaran dengan Cici SW, Bang Nanda ini tahu segalanya. Makanya dia berani speak up di podcastnya Bang Nanda ya. Di situ juga dia bercerita karena ada pertanyaan dari Bang Nanda. Jadi Koer ini juga cerita bahwa waktu mereka masih bersama gitu sering ribut ya, dan kata-kata itu sering diucapkan terkadang di depan anaknya Thalia ya, sampai Koer tuh merasa kayak udah gak ada punya harga dirinya lagi di depan anaknya ya. Tapi yang sangat disayangkan, Koer bilang kenapa kok itu sampai dibicarakan di medsos gitu loh ya. Nah ini yang menjadi akhirnya rame kan gitu loh ya. Nah di situ juga Koer juga menyebutkan beberapa nama ya, selain dari adik iparnya ya, dan juga mengenai adiknya, adik kandungnya ya. Di situ semua diceritakan kepada Bang Nanda di podcastnya ya. Sedih juga sih ya saya mendengar cerita dari Koer ini ya, kok sampai segitunya gitu ya, dan terlalu sabar banget gitu loh ya ngadepin Cici SW ini ya. Padahal kita lihat bagaimana Koer itu begitu menyayangi Cici SW ya, sampai meratukan dia banget lah ya. Jadi kita semua jangan lagi lah ya terlalu menghujat Koer ya. Dia sudah ceritakan semuanya, walaupun mungkin ada bagian-bagian yang tidak semuanya dia ungkap ya, karena itu juga dia merasakan itu urusan pribadi rumah tangganya ya. Jadi teman-teman kalau nanti kalian melihat podcast ini, dengerin ya dari awal hingga akhir. Dipungut dari tumpukan lumpur, dirawat dan disiram dengan keringat. Tega ya? Kok bisa ya seorang RO menulis dan kepikiran kata-kata sekejam ini dan ditujukan kepada mantan istrinya?
kepada ibu dari anak-anaknya, kepada wanita yang sudah menemani dia selama puluhan tahun. Dan mirisnya lagi, banyak sesama wanita di sana, para ibu-ibu yang mendukung dan beramai-ramai mencalonkan diri untuk dipungut juga sebagai istrinya hanya demi 200 juta. Kata-kata itu bukan cuma merendahkan si wanita itu saja. Bayangkan ya, kalian coba ya, kalian yang mendukung ya, yang teriak boykot, coba kalian bayangkan jika kalian adalah orang tua dari si Wenda itu. Kalian gak sakit ya? Hah? Gimana perihnya seorang tua ya, yang mendengar kata-kata itu, yang merendahkan anak gadis yang dia sayangin itu. Saya berbicara seperti ini bukan untuk memperkeruh suasana, bukan untuk ngajak kalian untuk benci kepada seseorang, tetapi saya ingin tuh kalian sebagai wanita, kita sebagai wanita itu sadar, kita tidak berhak direndahkan seperti itu. Bagaimanapun kita adalah seorang ibu, kita dilahirkan dari seorang ibu. Kok bisa-bisanya kita mendukung orang yang sebegitu merendahkannya kita sebagai perempuan? Aku angkat jempol banget buat pengacaranya, mantan istrinya itu. Karena apa? SW sangat-sangat irit bicara dan pengacaranya juga begitu. Mereka nggak mau berbalas-balas pantun di sosial media karena mereka sangat mempertimbangkan psikis mental anaknya. Dia nggak mau berkoar-koar di sosial media dan mereka senang kalau sang mantan suami mengajukan gugatan itu di pengadilan dan mereka bersyukur berterima kasih agar masalah ini jangan kemana-mana dan ribut. Aku salut sama pengacara yang gak banyak bicara, yang berkoar-koar ke sana ke sini dan berkoar-koar di sosial media karena mereka menjaga mental anaknya. Itu baru namanya pengacara yang benar, pengacara yang handal. Gak semuanya dibawa, diberitakan di sosial media, disampaikan ke muka umum dan ke netizen-netizen. Padahal dia tahu netizen-netizen Indonesia ini sangat punya hak kuasa atas kemenangan seseorang. Hebat buat pengacaranya, semoga tetap seperti itu. Gak usah banyak mulut, gak usah banyak bicara, tapi banyak bertindak. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh isi video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai konten kreator yang mengikuti perkembangan kasus ini. Jadi kalian tentu boleh setuju ataupun tidak setuju. Justru saya berharap kita bisa berdiskusi dengan sehat di kolom komentar, tanpa harus saling menghina atau menjatuhkan satu sama lain. Kalau saya melihat persoalan ini, yang paling saya sayangkan bukan hanya konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah yang terus menjadi konsumsi publik. Yang lebih saya sayangkan lagi adalah bagaimana setiap perkembangan baru selalu langsung berubah menjadi ajang saling menyerang di media sosial. Begitu ada satu pernyataan keluar, langsung muncul ribuan komentar yang seolah-olah sudah memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal, kita sebagai penonton hanya mengetahui sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Saya pribadi merasa bahwa dalam persoalan rumah tangga, apalagi yang sudah melibatkan anak-anak, seharusnya semua pihak benar-benar berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu ke ruang publik. Boleh saja seseorang ingin menjelaskan posisinya atau membela diri ketika merasa disudutkan, itu hak setiap orang. Namun di sisi lain, setiap ucapan yang keluar juga memiliki konsekuensi. Sekali sebuah pernyataan viral, maka dampaknya akan sangat sulit dikendalikan. Saya juga melihat bahwa netizen Indonesia memang luar biasa aktif. Mereka cepat memberikan dukungan, tetapi juga sangat cepat memberikan hukuman sosial kepada seseorang. Hari ini seseorang bisa dipuji setinggi langit, besok bisa dihujat habis-habisan. Karena itu menurut saya, baik figur publik maupun masyarakat sama-sama perlu lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana setiap potongan video, podcast, atau cuplikan wawancara seringkali langsung dijadikan
dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan, padahal belum tentu kita sudah melihat konteksnya secara utuh. Kadang ada bagian yang dipotong, ada kalimat sebelum atau sesudahnya yang tidak ditampilkan, sehingga persepsi publik bisa berubah hanya karena beberapa detik cuplikan video. Menurut saya, kalau memang ada masalah yang sifatnya pribadi, terutama yang menyangkut keluarga, akan jauh lebih baik jika penyelesaiannya dilakukan melalui jalur yang tepat. Kalau memang harus melalui pengadilan, biarkan pengadilan yang bekerja. Kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tentu itu akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah siapa yang menang di media sosial, tetapi bagaimana kehidupan semua pihak setelah konflik ini selesai. Saya juga berpikir bahwa dalam situasi seperti ini, anak-anak seharusnya menjadi prioritas utama. Mereka tidak memilih berada dalam situasi seperti sekarang. Mereka juga tidak meminta agar kehidupan keluarganya menjadi konsumsi miliaran orang. Oleh karena itu, siapapun orang dewasanya, menurut saya sudah seharusnya menempatkan kepentingan anak di atas ego masing-masing. Kemudian soal reaksi netizen yang saling membela tokoh favoritnya, saya rasa itu adalah hal yang wajar selama dilakukan dengan sopan. Yang tidak wajar adalah ketika dukungan berubah menjadi kebencian, fitnah, atau serangan pribadi. Mendukung seseorang tidak berarti kita harus membenci pihak lain. Sebaliknya, tidak menyukai pendapat seseorang juga bukan alasan untuk menghina keluarganya, pekerjaannya, atau kehidupan pribadinya. Saya juga merasa bahwa kita sebagai penonton sering lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seorang figur publik. Kamera hanya merekam beberapa menit, sedangkan kehidupan nyata berlangsung selama 24 jam setiap hari. Jadi menurut saya, sangat berbahaya jika kita merasa sudah mengenal seluruh karakter seseorang hanya dari potongan video yang beredar di internet. Di era media sosial seperti sekarang ini, memang sangat mudah terbawa emosi. Algoritma justru lebih senang menampilkan konten yang memancing kemarahan, perdebatan, dan kontroversi. Akibatnya, kita pun sering terpancing untuk langsung bereaksi tanpa berpikir panjang. Padahal sikap seperti itu justru membuat suasana semakin panas. Kalau ditanya apakah saya punya pihak yang saya bela, jawabannya saya lebih memilih membela akal sehat. Saya berharap semua pihak bisa menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Kalau memang ada yang salah, biarkan proses yang berlaku membuktikannya. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Saya juga berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh judul-judul yang bombastis. Judul memang dibuat untuk menarik perhatian, tetapi isi informasilah yang harus benar-benar kita cermati. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang ternyata belum tentu benar, hanya karena terburu-buru ingin menjadi orang pertama yang membagikannya. Sebagai kreator, saya sendiri berusaha menyampaikan reaksi berdasarkan informasi yang tersedia, bukan untuk menghakimi siapapun. Saya sadar bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Apa yang menurut saya masuk akal belum tentu dianggap sama oleh orang lain, dan itu tidak masalah. Justru perbedaan pendapat adalah hal yang membuat diskusi menjadi lebih menarik selama tetap dilakukan dengan saling menghormati. Saya percaya bahwa waktu pada akhirnya akan menjawab banyak hal. Fakta-fakta yang belum jelas suatu saat bisa menjadi lebih terang. Karena itu saya memilih untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum memiliki kepastian. Lebih baik menunggu perkembangan berikutnya daripada menyesal karena sudah menghakimi seseorang terlalu cepat. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab sebagai pengguna media sosial. Apa yang kita tulis di kolom komentar bisa dibaca oleh banyak orang, termasuk keluarga dari pihak-pihak yang sedang berselisih. Oleh sebab itu, mari kita berkomentar dengan lebih santun. Kritik boleh, berbeda pendapat juga boleh, tetapi jangan sampai kehilangan rasa hormat kepada sesama manusia. Itulah pendapat saya mengenai perkembangan isu kali ini. Sekali lagi, ini hanyalah opini pribadi saya sebagai konten kreator. Saya sangat menghargai jika kalian memiliki pandangan yang berbeda. Justru saya ingin membaca berbagai sudut pandang dari kalian semua. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian bagaimana melihat perkembangan persoalan ini? Apakah konflik seperti ini sebaiknya tetap dibahas di ruang publik atau justru lebih baik diselesaikan secara tertutup demi menjaga semua pihak yang terlibat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang santun dan saling menghormati. Kalau kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan pembahasan terbaru dari channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Sampai jumpa di video berikutnya.